Pergelangan kaki Erika baru saja terkilir, rasanya sangat sakit. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kapan polisi akan datang? Polisi segera tiba, pemimpinnya adalah Nova Ardiansyah. Nova segera memimpin pasukan begitu mengetahui adanya pembunuhan di sini. Apa yang terjadi? Tanya Nova. Hengki berjalan mendekat, petugas Ardiansyah, aku adalah pengawal Presdir Buana. Baru saja ada 2 orang pembunuh yang hendak membunuh Presdir kami. Kami berjuang keras dan melukai pembunuh tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Awalnya kami ingin mengirim mereka ke kantor polisi, tapi siapa sangka mereka malah bunuh diri. Nova mengangguk setelah mendengarkan pernyataan, lalu berkata, oke. Bisakah kamu kembali ke kantor denganku untuk membuat laporan? Erika berjalan terlatih-tatih, petugas Ardiansyah, Hengki adalah pengawal yang aku undang. Tolong jangan mempersulitnya. Nova berkata dengan wajah cemberut, aku akan menanganinya sesuai prosedur. Erika, apa kamu baik-baik saja? Erika menghela nafas dan berkata, pembunuh itu melepaskan 2 tembakan, aku hampir mati. Nova mengangguk, baiklah, kecuali Hengki, yang lainnya bisa kembali untuk merawat luka dulu. Alex meminta Rega dan Martin mengawal Clara kembali ke Hotel Emperor, kemudian dirinya mengantar Erika pulang. Setelah masuk ke dalam mobil, melihat Erika yang kesakitan, Alex bertanya, Erika, jika lukanya serius, aku akan membawamu ke rumah sakit, iya. Erika menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak apa-apa. Ayo pulang dulu. Ada minyak urut di rumah, cukup oleskan dan istirahat saja. Baiklah. Alex setuju. Ketika sampai di rumah, Erika menarik kembali kaki kirinya yang cedera begitu menyentuh lantai. Ketika berada di tempat kejadian, pergelangan kakinya tidak terlalu sakit, tetapi setelah beberapa waktu, banyak luka memar yang terlihat, disertai jeritan, aduh. Alex bergegas membantunya, lalu bertanya, Erika, bagaimana perasaanmu? Melihat Erika yang berkeringat dingin, dia menduga bahwa cedera kakinya pasti serius, aku akan menggendongmu ke atas. Erika mengangguk dan berkata, tadi masih tidak terlalu sakit, entah kenapa sekarang sakit sekali. Alex menggendong Erika. Pinggang Erika yang kecil dan berlekuk dipeluk erat oleh Alex. Seluruh tubuhnya juga bersandar di bahu Alex, dan bagian dadanya juga bersentuhan dengan lengan Alex. Erika tersipu dan berkata, Alex, aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi, terima kasih. Kamu adalah istriku, untuk apa kamu begitu sungkan padaku? Dengan adanya wanita cantik di pelukannya, darah Alex mengalir berlawanan arah ke atas kepalanya. Tangan kirinya memeluk pinggang Erika, dan tangan kanannya menopang bokongnya. Dia menggendong Erika sambil melangkah ke lantai atas. Setelah sampai, Alex meletakkan Erika di sofa di ruang tamu. Apakah sangat sakit? Erika membelai rambut di dahinya yang basah oleh keringat, mengedipkan mata besarnya yang indah, kemudian menggerakkan kaki kirinya, ya, sakit sekali. Alex, apa yang harus aku lakukan? Alex berkata, biarkan aku melihat cedera kakimu. Dia meminta Erika untuk meregangkan kaki yang cedera. Pergelangan kakinya sudah berwarna hitam, jelas sekali ada banyak memar. Alex berkata, aku bisa sedikit dalam hal memijat. Pergelangan kakimu yang terkilir harus segera dipijat untuk menghilangkan darah yang menggumpal. Jika tidak, mungkin saja kakimu akan cacat. Mendengar bahwa mungkin akan cacat, Erika tentu saja ketakutan, dia segera menyetujuinya dengan anggukan dan mata memelas. Alex berkata, jangan takut, Erika, aku akan memijatnya. Sambil berkata,
Tangan kirinya memegang punggung dan telapak kaki yang indah itu, sementara tangan kanannya dengan lembut mengusap pergelangan kaki. Seakan-akan ada arus listrik yang menerpa tubuhnya, dan membuat Alex merasa tidak nyaman. Erika, yang kakinya dipegang oleh Alex, merasa tersipu dengan gosokan lembut Alex. Berbeda dengan terakhir kali saat membasuh kaki Erika, sebelumnya, Erika tidak menyukai Alex. Sedangkan hari ini, Alex melihat lebih banyak arus hangat setelah gunung es mencair di matanya. Dengan pijatan nyaman dari Alex, sakit di kaki Erika perlahan menghilang. Erika, apakah kamu merasa lebih baik? Iya, rasa sakitnya jauh lebih ringan sekarang. Setelah memijat selama 15 menit, Alex berdiri dan berkata, meskipun rasa sakitnya telah berkurang, tapi hematoma di dalam masih belum sepenuhnya hilang. Aku akan mengambil obat dan mengoleskannya untukmu. Kurasa lukanya akan pulih dalam 2 hari. Setelah mengambil obat itu, Alex mengoleskannya pada Erika dengan hati-hati. Erika bertanya, siapa sebenarnya yang begitu kejam sampai membayar pembunuh untuk membunuhku? Alex berkata, sayangnya para pembunuh sudah mati, dan tidak ada hidup. Menurutku, Hotel Emperor kita telah menghalangi bisnis mereka. Erika berkata, tapi, seluruh keluarga Erik Chandra sudah pindah. Apa mungkin mereka masih melawanku? Alex menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jelas bukan keluarga Chandra. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki dengan cermat untuk mencari tahu siapa yang melawan kita. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Keesokan harinya, Alex datang ke Hotel Emperor untuk bekerja seperti biasa. Yang beda adalah Hengki yang kemarin masih sombong, berinisiatif membuatkan secangkir teh untuk Alex hari ini. Kak Alex, ini tehnya. Alex tersenyum dan bertanya, Hengki, bagaimana cederamu? Hengki berkata, ini tidak terlalu serius. Tubuhku ini cukup kuat. Namun, aku tidak bisa bertarung sengit dalam beberapa hari terakhir. Alex berkata, kalau begitu perbanyak istirahat. Apa yang pihak kepolisian katakan saat kamu ke sana semalam? Hengki berkata, sesuai dengan katamu, aku memberitahu petugas Ardiansyah bahwa pembunuhnya terluka parah olehku. Pembunuh itu bunuh diri karena dia tidak ingin ditangkap hidup-hidup. Dokter forensik sudah memverifikasi lukanya, pisau itu menembus jantung dari bawah tulang rusuk. Selain itu, polisi menemukan cangkang peluru di toko barbeque di tepi Danau Runju. Cangkang peluru dapat membuktikan bahwa pistol itu adalah milik si pembunuh. Setelah membuat laporan, mereka mengizinkanku kembali. Alex mengangguk dan berkata, para pembunuh organisasi pencabut nyawa selalu melaksanakan perintah kematian. Mereka lebih suka bunuh diri daripada menjadi tahanan. Ini adalah aturan mereka. Hengki bertanya lagi, Kak Alex, orang yang ingin membunuh Presdir Buana kemarin benar-benar dikirim oleh organisasi pencabut nyawa. Apa kamu tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Tidak ada yang bisa hidup setelah menerima perintah dari pencabut nyawa. Alex tersenyum dan berkata. Hengki mengerutkan kening, menarik napas dan berkata, aku pernah mendengar tentang kekuatan organisasi pencabut nyawa. Begitu perintahnya dikeluarkan, maka tidak akan pernah diubah. Mereka gagal dalam misi ini dan kehilangan 2 pembunuh elit. Apa mereka akan menerimanya begitu saja? Episode sebelumnya. Aksi heroik. Episode berikutnya. Penindasan. Rega berkata, apa yang kamu takutkan? Dengan adanya Kak Alex, kita akan membunuh para pembunuh dari organisasi pencabut nyawa satu persatu. Alex berkata, organisasi pencabut nyawa sangat sulit untuk ditangani,
tetapi mereka tidak berani secara terang-terangan melakukan pembunuhan. Selain itu, sejauh yang aku tahu, ada satu cara untuk membatalkan perintah pencabut nyawa. Orang yang membeli perintah pencabut nyawa harus membayar denda 10 kali lipat untuk menarik kembali perintah itu. Kak Alex, orang yang membeli perintah pencabut nyawa pasti memiliki dendam pada Presidir Buana. Mana mungkin dia rela menghabiskan 10 kali lipat uangnya untuk menarik kembali perintah itu? Ini terlalu sulit. Martin menghela nafas. Alex berkata dengan dingin, selama aku tahu siapa yang membeli perintah pencabut nyawa, maka aku bisa membuatnya menarik kembali. Kalian bertiga perlu memperhatikan situasi akhir-akhir ini, terutama pergerakan keluarga utama. Jika ada berita khusus, segera beritahu aku. Uang sewa pembunuh elit organisasi pencabut nyawa mencapai 10 miliar. Misi pembunuhan mereka gagal dan 2 orang pembunuh terbunuh. Berita tersebut membuat Devan Utama sangat marah. 10 miliar uang sewa terbang begitu saja, tak disangka nyawa Erika begitu besar. Dengar-dengar dia kebetulan mempekerjakan 3 pengawal terbaik dari ibu kota provinsi. Tadi malam, ketika dia sedang makan di tepi Danau Runju, ketiga pengawal itu hadir dan melindunginya sekuat tenaga. Barulah dia bisa lolos. Ide Satria adalah mencari kakak dan kakak ipar Agus untuk membuat masalah di Hotel Emperor, tetapi hasilnya diketahui oleh pihak lain dan sampai saat ini keduanya masih di kantor polisi. Untungnya, pasangan itu tidak mengakui dalangnya. Sepertinya aku harus bertemu Erika. Ada satu hal lagi yang membuat Devan sangat khawatir. Devan punya pacar baru bernama Nia Rahmat. Nia Rahmat adalah 4 wanita tercantik di SMA No. 1 Kota Jakarta bersama Erika, Nova dan Mega Utama. Saat ini dia bekerja sebagai direktur sebuah bank. SMA No. 1 Jakarta kaya akan wanita cantik, apalagi 4 wanita tercantik di angkatan waktu itu. Meskipun Devan memiliki latar belakang keluarga yang bagus, namun kondisi keluarga Nia juga tidak kalah. Oleh karena itu Devan juga menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkan Nia. Terutama, dia berjanji pada Nia bahwa dia akan mendapatkan Villa Mentari No. 9 di puncak Gunung Runju hari ini. Devan sudah membuat anggaran terlebih dahulu, dia pikir 368 miliar cukup untuk membeli villa itu, jadi dia menyiapkan dana 1 triliun. Dia berencana untuk mengendarai Bugatti Chiron edisi terbatas itu dan membawa Nia ke Kua untuk mendaftarkan pernikahan setelah membeli villa mewah ini. Tapi siapa sangka akan muncul seorang pemuda asing di lelang pagi ini, tidak peduli berapa banyak tawaran yang diberikan Devan, dia akan selalu menambahkan 1 miliar lebih banyak. Saat harganya melebihi 433 miliar, Devan sedikit panik. Pemuda yang menantang dirinya bukanlah anggota dari 10 keluarga teratas di Jakarta. Jika tidak, dia tidak akan menantangku seperti ini. Aku keponakan Rangga Utama, siapa yang berani merebut sesuatu yang aku inginkan? Apakah dia dari keluarga Wibowo di ibu kota provinsi? Biarpun itu keluarga Wibowo, kalian juga tetap harus memberi hormat pada keluarga utama. Devan memandang Nia yang cemberut, lalu menawar untuk terakhir kalinya, 499 miliar. Ini sudah merupakan batas kendali keuangan Devan. Jika jumlah ini terlampaui, begitu perusahaan kekurangan dana, dan paman ketiga mengetahuinya, dia pasti akan tamat. Pemuda satunya sangat tenang, dia mengangkat plat nomornya, 501 miliar. Dia bahkan tidak berpikir dulu. Ini sudah pasti penindasan finansial. Devan sangat marah sampai mengertakkan gigi. Saat ini, asisten di sampingnya mengingatkan, Presidir Utama, kita tidak bisa menambah lagi. Jika tidak, Anda tidak dapat menjelaskannya jika ketahuan oleh tuan ketiga.
Selain itu, Anda harus berhati-hati. Pihak lain mungkin adalah orang kepercayaan pemilik rumah ini. Devan mengangguk, dia tahu betul bahwa harganya benar-benar tidak bisa dinaikkan lagi, dan dia juga bisa melihat bahwa pihak lain bertekad untuk mendapatkannya, tidak peduli berapa banyak dia menawar, pihak itu akan terus menaikkan harganya. Diiringi oleh suara ketiga pembawa acara, 501 miliar, 3 kali, deal. Semuanya sudah diputuskan begitu suara palu terakhir dibunyikan. Nia berdiri tanpa menyapa Devan, dan meninggalkan tempat pelelangan. Devan juga sangat marah, lalu berkata pada asistennya, Erwin, buat janji dengan Erika untukku, aku ingin mengobrol dengannya. Erika kebetulan berada di lokasi konstruksi. Dia bingung ketika mendengar Devan ingin bertemu dengannya. Devan adalah keponakan Rangga Utama, Direktur Utama Grup, dan juga General Manager Departemen Real Estate Utama Grup. Untuk apa dia mencariku? Bagaimanapun, Erika harus menemui Devan. Keluarga Utama adalah keluarga kaya nomor 1 di Jakarta. Keluarga Buana tidak bisa menyinggung mereka. Erika tidak memberitahu Alex, dan bahkan tidak mengganti pakaiannya. Dia langsung pergi ke tempat yang ditentukan oleh Devan dengan pakaian kerja di lokasi konstruksi. Setelah Devan dan Erika bertemu, Devan langsung ke intinya, Presdir Buana, pertama-tama selamat karena telah memenangkan lahan No. 1 proyek Teluk Indah. Aku sangat iri. Erika berkata sambil tersenyum, Presdir Utama terlalu berlebihan. Aku hanya berusaha untuk mencukupi nafkah keluargaku saja. Devan berkata lagi, hari ini aku mengundang Presdir Buana karena satu hal. Silakan katakan, Presdir Utama. Devan mengangguk, apa kamu sudah mendengar berita kepindahan keluarga Chandra dari Jakarta beberapa hari yang lalu? Erika menjawab, iya. Devan tersenyum, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan. Keluarga Chandra telah menghalangi jalur bisnis keluarga Wibowo, mereka sudah ditakdirkan untuk dibasmi. Tatapan Erika tiba-tiba menjadi tegas, kata-kata Devan penuh dengan makna, dia segera mengerti bahwa dalang yang bersembunyi untuk menyerangnya adalah Devan. Erika tetap diam. Mungkinkah Hotel Emperor juga menghalangi bisnis Presdir Utama? Devan tersenyum dan berkata, tidak juga. Namun, seperti yang kamu ketahui, keluarga Utama akan mengembangkan dan membangun dermaga kapal pesiar di Teluk Indah dengan pemerintah. Devan sengaja mengatakan kata pemerintah dengan nada tinggi. Paman ketigaku menyukai Hotel Emperor dan tanah di sekitarnya. Presdir Buana, aku mengundangmu hari ini untuk membicarakan sesuatu. Aku ingin membeli Hotel Emperor, katakan saja harganya. Setelah Devan selesai berbicara, dia memandang Erika dengan penuh kemenangan. Hari ini, dia mengungkapkan semua fakta, dan tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku memang berniat menindasmu. Jika kamu berani meminta harga tinggi, aku akan membuatmu menghilang dari Jakarta seperti keluarga Chandra. Episode sebelumnya. Cedera. Episode berikutnya. Perlawanan. Erika memikirkan berbagai peristiwa buruk yang terjadi di Hotel Emperor akhir-akhir ini, dan pembunuhan oleh orang-orang bersenjata di Danau Runju. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Presdir Utama, apakah kamu ingin mengakuisisi Hotel Emperorku? Benar. Kalau begitu tidak perlu berharap. Bahkan jika kamu memberikan semua properti keluarga Utama padaku, aku juga tidak akan menjualnya. Kamu, Erika, jangan tidak tahu diri. Devan sangat marah, dia juga bangkit dari duduk. Dia benar-benar tidak menyangka Erika akan berani membantahnya seperti ini. Awalnya dirinya berpikir bisa mendapatkan Hotel Emperor dengan harga 21 miliar tanpa menunda masa pembangunan dermaga. Tapi siapa sangka, Erika malah tidak mau.
hal ini membuat Devan marah. Ratusan miliar kekayaan pun tidak akan kujual, Presdir Utama, permisi. Erika berbalik untuk pergi. Devan benar-benar tak bisa menerimanya, anak dari keluarga berani merendahkan putra dari keluarga konglomerat nomor 1 di Jakarta. Perlu diketahui bahwa paman ketiga hanya memiliki seorang putri, dia menganggapnya dirinya sebagai putranya sendiri. Tidak ada yang berani menentang dirinya sendiri seperti ini. Bahkan para petinggi di pemerintahan Jakarta harus bersikap sopan pada dirinya. Bukannya Erika hanya mengandalkan sedikit kecantikan dan lulus juara pertama dalam jurusan IPS tingkat provinsi. Apa hebatnya dirimu? Devan dengan marah mengambil cangkir teh di atas meja dan menyiramnya ke arah Erika. Erika yang tidak memiliki persiapan apapun segera disiram dengan teh oleh Devan. Untungnya, suhu tehnya sudah rendah, jika tidak, wajah cantiknya itu pasti rusak. Erika menyekat teh di wajahnya, lalu berkata, "Devan, jangan keterlaluan, kita lihat saja nanti." Setelah Erika pergi, Devan melempar teko dan membalikkan meja karena sangat marah. Bos tempat itu tahu identitasnya. Dia sangat ketakutan melihat tuan muda utama yang sedang emosi. Rizka pulang dari rumah sakit hari ini, Lasmi mengadakan perjamuan untuk menyambut cucunya. Karena Alex menyelamatkan Rizka, dia juga terdaftar sebagai undangan. Lasmi mendengar bahwa keterampilan memasak Alex sangat bagus, dan sore ini dia secara khusus meminta Alex untuk datang dan menyiapkan hidangan bersama para koki keluarga. Alex benar-benar berusaha keras, dia menyiapkan 2 hidangan istimewa untuk Lasmi dan memperkenalkannya pada Lasmi. Semua hidangan sudah siap, sekarang tinggal menunggu kedatangan Erika. Satria melihat jamnya, Erika ini benar-benar ya. Nenek sudah meneleponnya agar pulang lebih awal. Mengapa dia belum datang? Lasmi tersenyum dan berkata, "Tenanglah, tunggu sebentar lagi." Tepat saat sedang berbicara, Erika berjalan masuk ke dalam, yang semua orang terkejut adalah ekspresinya yang sangat tidak normal, rambutnya masih basah, dan bagian depan kemeja putihnya juga basah. Setelah Lasmi bertanya berulang kali, barulah Erika berkata bahwa Devan telah menyiramnya dengan teh. Satria berkata dengan cemas, "Erika, apakah kamu gila? Apa kamu tidak tahu siapa Devan? Bagaimana kamu bisa melawannya? Bahkan jika kamu tidak ingin menjual Hotel Emperor, kamu dapat menolak baik-baik. Mengapa kamu harus melakukan hal seperti itu di depan umum? Menyinggung keluarga utama, keluarga Buana kita hanya memiliki satu nasib, dan itu, sama seperti keluarga Chandra, diusir dari Jakarta." Melvin Buana juga ikut berkata, "Bu. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa Erika terlalu muda untuk bertindak dengan tenang. Lihatlah sekarang, kita telah menyinggung keluarga utama. Bagaimana keluarga Buana bisa berbisnis lagi di Jakarta?" Ekspresi bahagia di wajah Lasmi juga menghilang, dia menghela nafas dan berkata, "Erika. Aku tahu kamu sangat sedih. Devan tidak bernegosiasi denganmu, melainkan mengintimidasi. Jika itu aku juga akan sama marahnya denganmu. Tapi, keluarga Buana kita tetap tidak bisa melawan keluarga utama. Kali ini, kamu memang sedikit gegabah." Erika sebenarnya juga sedikit menyesal di dalam hatinya, setelah pergi dari tempat Devan, dia telah memikirkan apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Karena Devan sudah berterus terang dengannya, dia pasti sudah melakukan punya persiapan yang baik untuk melawan dirinya. Membuat masalah di hotel, mengirim pembunuh, ini semua adalah hal kecil. Erika menduga bahwa Devan kemungkinan besar akan membalas dendam dengan tindakan yang lebih kejam, menyusahkan seluruh keluarga Buana karena amarahnya. Apakah ini memang sedikit gegabah?
Alex akhirnya berbicara, "Nenek. Karena Erika tidak salah, maka jangan salahkan dia secara membabi buta." Devan sudah keterlaluan, dia bahkan menumpahkan teh ke wajah Erika. "Aku akan membuatnya membayar kembali 100 kali." Satria tertawa dan berkata, "Alex, kamu benar-benar tidak berpikir dulu sebelum bicara. Apa kamu pikir mudah menghadapi Devan? Nenek saja sudah bilang, tahan saat harus ditahan. Kali ini sudah pasti kesalahan Erika. Dia sengaja menghancurkan seluruh keluarga kita." Erika berkata, "Satria, apakah aku sejahat itu? Aku tidak mengerti apa kesalahanku. Kamu khawatir Devan akan melawan keluarga Buana. Tapi tujuanmu untuk mengusirku dari keluarga Buana, kan? Nenek, jika kamu juga berpikir begitu, maka beri saja perintahnya sekarang." Satria berkata, "Erika, fakta ada di depan mata, tidak ada gunanya jika kamu mengelak. Keluarga utama akan segera membalas dendam terhadap keluarga Buana. Bukannya kamu hebat? Kalau begitu selesaikan masalah ini. Sama seperti saat kamu menyelesaikan permasalahan dengan Presdir Wibowo secara pribadi. Apa kamu bisa melakukannya?" Melvin juga berkata, "Erika. Mungkin perkataan Satria sedikit tidak enak didengar, tetapi keluarga kita benar-benar tidak bisa memprovokasi keluarga utama. Tidak bisakah kamu menahannya demi keluarga? Temuilah Devan untuk meminta permohonan maaf." Rizka juga berkata, "Erika, sebenarnya kamu hanya perlu menjual Hotel Emperor dengan harga murah. Kita tidak bisa kehilangan nyawa hanya demi uang." Nenek juga bilang, "Nantinya jika proyek Teluk Indah telah menghasilkan uang, keluarga kita akan memberikanmu kompensasi. Hal paling penting sekarang adalah membuat Devan tenang. Kakak Devan dan aku adalah teman sekelas. Mungkin aku bisa membantumu." Lasmi terlihat ragu-ragu, sulit baginya untuk langsung mengambil keputusan. Meskipun dia juga khawatir Devan akan membalas dendam terhadap keluarga Buana, tapi dia lebih enggan kehilangan proyek sebesar Teluk Indah. Tatapannya beralih ke Alex. Setelah beberapa dekade di dunia bisnis, Lasmi telah mengubah pandangan terhadap Alex. Suaminya tidaklah bodoh, tidak mungkin baginya menjadikan orang tidak berguna sebagai menantu laki-laki tanpa alasan. Dari mana Alex berasal? Meski suaminya itu tidak memberitahunya, tapi berdasarkan pengamatan baru-baru ini, Lasmi menyadari bahwa Alex memiliki kemampuan tertentu. "Alex, bagaimana menurutmu?" Alex tersenyum tipis dan berkata, "Nenek. Jelas sekali bahwa Devan sudah keterlaluan. Kalian semua takut akan balas dendam Devan. Namun, bahkan jika Devan ingin membalasnya, dia akan menyerang keluarga kami terlebih dahulu. Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya." Erika juga berkata, "Nenek. Aku sudah bertekad untuk melawan keluarga utama. Aku baru saja mengundang 3 pengawal terbaik dari ibu kota provinsi. Aku juga sudah menghubungi Friska Wibowo, General Manager perusahaan Jaya Shield tadi. Dia juga akan datang untuk membantuku dalam 2 hari ini." Lasmi bertanya, "Siapa Friska Wibowo? Apa hubunganmu dengannya? Bisakah dia melawan keluarga utama?" Episode sebelumnya. Penindasan. Episode berikutnya. Villa Gunung Runju.